Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Selawat berserta salam tak lupa kita sanjung-sanjikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormat saya kepada Pak Ilham selaku dosen pendidikan agama dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan saya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa patah kata tentang Abdurrahman bin Rauf. Abdurrahman bin Rauf adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal paling kaya. Tidak ada sahabat Nabi terkaya dibanding dirinya. Di samping saya, ia juga dinobatkan oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang dipastikan masuk surga. Pada zaman Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Rauf menyedekahkan separuh hartanya. Kemudian dia menyedekahkan lagi sebanyak 40.000 dinar. Namun, kekayaan yang dia miliki Abdurrahman bin Rauf justru menjadi satu kekhawatiran baginya. Bahkan, sahabat Nabi ini sempat berusaha untuk menjadi orang miskin. Hal tersebut setelah ia mendengar perkataan Rasulullah SAW. Mengutip Rumah Zakat Orang, Rasulullah SAW berkata, terlalu kaya, ia akan dihisap paling lama. Sahabat Nabi ini tidak ingin dihisap paling lama. Ia mencoba untuk menjadi miskin supaya masuk surga lebih awal. Suatu ketika, setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan sahabat di Madinah menjadi busuk. Hal tersebut menyebabkan nilai jual kurma menurun. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Abdurrahman bin Rauf. Ia membeli kurma busuk dengan harga yang normal. Tentu saja semua sahabat bersyukur karena yang awalnya berpikiran tidak laku, kini ludes dibeli oleh Abdurrahman bin Rauf. Akan tetapi, usaha Abdurrahman bin Rauf menjadi miskin gagal. Suatu ketika datang utusan dari Yaman yang sedang mencari kurma busuk. Utusan tersebut bercerita jika di negerinya sedang terserang wabah penyakit menular. Konon yang menjadi obat penyakit menular itu adalah kurma busuk. Abdurrahman bin Rauf mau tak mau menjual kurma busuk itu oleh utusan Raja Yaman. Kurma busuk itu dibeli dengan harga 10 kali lipat dan dari harga kurma biasa. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Rauf membuat Umar bin Khattab berkata, sungguh aku melihat Abdurrahman bin Rauf telah berdosa. Ia telah menyumbangkan seluruh hartanya tanpa menyiksakan untuk keluarga. Mendengar itu, akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Rauf, apakah engkau meninggalkan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman? Dengan yakin Abdurrahman menjawab, ya, aku bahkan meninggalkan untuk mereka sesuatu yang lebih banyak. Jawabnya, berapakah jumlahnya? Tanya kembali Rasulullah. Sebanyak janji Allah dan Rasulnya, yakni berupa balasan kebaikan, pahala dan ganjaran. Jawab Abdurrahman bin Auf dengan ikhlasnya. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai orang yang dermawan kepada siapapun. Hartanya tidak membuat dirinya jumawa. Justru ia selalu berlinang air mata karena takut tidak akan masuk surga disebabkan kekayaan yang dia miliki. Dari kisah sahabat Nabi tersebut terdapat hikmah yang dapat kita ambil dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika memiliki harta yang berlimpah, janganlah sombong. Sesungguhnya harta hanya titipan dari Allah, dan janganlah dibutakan dengan harta yang berlimpah dan selalu merasa tidak cukup. Dalam harta yang berlimpah ada hak orang lain yang harus dibantu, bahkan diberikan kepada yang tidak punya. Harta tak bisa dibawa mati kecuali dengan sedekah yang akan mengalir terus pahalanya. Beberapa keuntungan Abdurrahman bin Auf. 1. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal, yaitu yang beliau bersyahadah 2 hari setelah Abu Bakar. 2. Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah. 3. Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah padahal Rasulullah masih hidup. 4. Abdurrahman bin Rauf
terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah SAW. Ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya adalah dalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang dan juga merontokkan sebagai giginya sehingga beliau berbicara dengan jedal. 5. Suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu." Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. 6. Ketika Rasulullah SAW membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang lagi dinda musim panas, Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang 200 ukiah emas sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Mendengar ini, Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Iya," jawab Abdurrahman, "mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik dari yang sumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah SAW. "Sebanyak rezeki, kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah," jawabnya. 8. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummatul Mukminin atau para istri Rasulullah SAW. 9. Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh khalifah dagangnya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh khalifah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 ekor unta yang memenuhi jalan-jalan kota. Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para pejuang perang. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.